Shalom, pagi bersama teduhkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, pagi yang indah, pagi yang cerah, lewat perpanjangan umur yang Kau berikan, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian kepada Bapa di surga. Kami rindu untuk juga mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami. Sucikan hati dan pikiran kami, dan firman-Mu boleh jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita membaca firman Allah, Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Markus pasal 4 ayat pertama sampai 20. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pulang mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengunjungi Yesus, sehingga Yesus naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedang semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya, ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, lalulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dengan hempitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan kata Yesus, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu Yesus berkata pada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang di jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan dan pengayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan pada hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada 30 kali lipat, ada 40 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Kita sudah mengenal bicara benih itulah firman. Bicara tanah, itulah tanah hati manusia. Sebab manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Dan benih firman Allah mengenai pada hati manusia, tergantung tanah manusia. Bagaimana manusia menerima firman Allah dengan baik. Ada pinggir jalan, semak duri, tanah yang keras, dan tanah berbatu, tapi yang sangat menarik, tanah yang baik. Itulah hati yang mendengar firman Allah.
rendah hati. Sikap hati yang rendah hati. Dan satu kita firman Allah berkata pada ayat yang ke-20, dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Buah apa? Buah-buah pertobatan. Menabur firman Allah ditabur tanah hati, dan orang itu mau melakukan firman dengan baik. Dan Alkitab menulis baik, kenapa hati dia baik? Dan satu ketika akan tumbuh buah-buah pertobatan. Akan tumbuh buah-buah pelayanan, buah-buah pertobatan, buah-buah kasih, buah-buah hidup dalam rumah tangga, buah-buah. Nah, satu ketika Tuhan akan petik buah itu, dan Tuhan akan manis, senang. Ingat, kan pohon ara yang tidak berbuah, ketika lapar Tuhan tidak mendapatkan pohon ara berbuah. Tuhan itu yang Tuhan mau kita berbuah. Salah satu buah-buah itu buah pertobatan, metanoia, atau berubah pola pikir. Perubahan hidup kita nyata dalam hidup kita. Suami yang jahat jadi suami yang baik, istri yang kurang baik jadi istri yang baik, anaknya juga berubah dan segala-galanya, sehingga orang melihat sikap tingkah hidup kita memberikan terang dan garam bagi dunia yang penuh jahat ini, sehingga kita jadi berkat buat mereka semua. Amin. Mari tundukkan kepala, jamkan mata sejenak. Terima kasih buat firman. Biar kami selalu mendengar firman Allah yang membuka hati kami, dipenuhkan oleh firman, dan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, dan buah-buah itu jadi satu kesukaan bagi Engkau, buah-buah pertobatan, buah-buah kasih, buah-buah pelayanan, buah-buah yang melayani Tuhan, sehingga hidup kami hidupnya menyenangkan Tuhan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, Pak Menteri, para Gubernur, Pak Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan. Berikan mereka sebagai hamba-hamba Allah takut kepada Tuhan, dan juga berikan hikmat yang dari surga untuk mengerjakan sesuatu yang baik untuk bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, segala kekasih, terimalah berkat nikmatnya Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus damai. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.